Halo Ananda sekalian dan ayah bunda. Di video ini kita akan membuat tutorial bagaimana mendaftar atau membuat akun untuk SNPDB Man Insan Cendekia se-Indonesia ya. Kita akses dulu web SNPDB Madrasah kemenak.go.id. Nah, di sini akan tampil klik daftar kalau kita baru mau membuat akun, klik masuk kalau kita sudah punya akun ya. Sekarang kita daftar karena kita belum memiliki akun. Kita daftar, buat nama lengkap, ya misalnya di sini saya buat Yogi. NISN itu isi dengan NISN anak-anak kita ya, jumlahnya 10 digit, misal saya buat. Emailnya yogi@gmail.com. Kata sandi, biasanya kata sandi ini minimal 8 ya. Tester Man IC. Oke, konfirmasi. Tester Man IC. Kita buat akun. Oke, NISN sudah digunakan. Kita coba dengan angka yang lain, kembali ke 9 ya. Sudah digunakan juga. 5. Oke, simpan ya, saya simpan. Nah, kita sudah tampil di beranda ya. Kemudian di sini ada kategori madrasah. Jadi ayah bunda bisa melihatnya terlebih dahulu. Misal nih mau melihat Man IC itu ada di mana saja. Klik di sini, Man IC Serpong, Gorontalo, Jambi ya. Dan bisa di scroll sampai ke bawah. Sampai ke Man IC Sumedang ya, yang paling baru. Jadi jumlah Man IC saat ini 25 semuanya. Oke, kita langsung mendaftar, ayah bunda dan Anda sekalian. Klik daftar sekarang. Ya, di sini ada 3 step yang harus kita lewati. Yang pertama, isi data, kemudian pilih madrasah tujuan, kemudian unggah berkas. Nah, jadi pastikan ketika kita akan membuat akun atau mendaftar, pada proses pendaftaran ini, kita sudah sedang memegang kartu keluarga, kemudian akte lahir ya, serta nanti rata-rata nilai rapor seperti itu. Sehingga ketika proses pengisian ini, itu akan berjalan lancar dan cepat seperti itu ya. Oke, disarankan kepada ayah bunda, Ananda sekalian, untuk mendaftar itu di jam-jam sepi ya, misalnya malam ataupun sore ya, karena biasanya kalau di jam kerja itu banyak yang mendaftar. Karena sampai detik ini, kita lihat di awal ya, pendaftar Man IC itu sudah 127 pendaftar Man IC ya, sudah 127. Ini baru 1 hari ya ayah bunda ya. Oke, kita kembali ke sini, kita isi dulu nomor induk kependudukan, artinya NIK ya, NIK pendaftar atau NIK anak kita ya. Saya isi sembarang dulu. Oke, nomor kartu keluarga juga 16 angka. Oke, nama lengkap Yogi, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir kita cari, misalnya Yogi ini Jambi. Oke, misal kota Jambi. Tanggal lahir kita buat di sini 1998 ya. Oke. Saya anak kandung atau anak tiri ya, anak kandung, anak pertama misalnya. Dari jumlah saudaranya berapa? Dari 4 bersaudara. Pilih provinsi,
provinsi domisili ya, sesuai KK. Oke, Jambi. Oke, kabupaten, kota. Kota Jambi, alamat lengkap, jalan lintas Sumatera, misal. Data ayah, isi, misalnya Teddy, nik ayah, nomor HP, status ayah, almarhum atau masih hidup, ya. Pekerjaan ayah, misalnya di sini bisa dipilih. Kalau lainnya, bisa lainnya ya. Pendidikan ayah, misalnya S3, ya. Nama ibu, Hilda, nik ibu, oke. Nomor HP, status masih hidup, tidak bekerja. Oke, penghasilan orang tua, silakan diisi lengkap-lengkap ya, Ananda dan ayah bunda. Misalnya lebih dari 5. Pemilikan rumah pribadi misalnya. Oke, selanjutnya data wali. Nah, data wali ini kalau anak kita ini atau Ananda sekalian tidak memiliki orang tua ya. Jadi diwakili oleh kakek, paman ataupun orang tua angkat. Selanjutnya di sini data, kalau mau dibuat lainnya boleh. Kalau mau sama dengan ayah diklik, nanti akan nama walinya akan sama dengan nama ayah. Ya. Harusnya otomatis ini. Nah, oke, otomatis ya. Kemudian data lembaga, artinya nomor sekolah saat ini. Misalnya Anda di SMP atau MTS 1, SMP berapa gitu, buat NPSN-nya ya. NPSN, isi NPSN itu biasanya berapa? 10 kali ya. Kita coba ya. Nama madrasah, SMP N1 Indonesia misal. Alamatnya di Jambi ya. Jenis madrasah sekolah, karena SMP itu artinya sekolah. Kemudian status MTS negeri, MTS berarti SMP negeri, karena di sini SMP negeri kita buat. Kemudian berbasis pesantren atau Islam seperti IT, berarti tidak ya. Tapi kalau teman-teman yang SMP IT seperti SMP IT Al-Falah misalnya, SMP IT Al-Qasim, SMP IT macam-macam, Al-Azhar seperti itu ya, dibuat ya. Iya. Kemudian jumlah rombel kelas 9. Nah, jumlah rombel kelas 9 itu berapa? Misalnya, karena ini akan terdapat perbedaan jumlah kuota yang bisa mendaftar ya. Oke, jumlah rombel itu 8, misalnya 8. Jumlah siswa kelas 9 dari 8 rombel itu misalnya 30 ya. Berarti rata-rata 30 misalnya. 8 kali 3 berarti ya. Berarti 200. Alhamdulillah. Selanjutnya nilai rata-rata rapor. Nah, di sini silakan dirata-ratain berdasarkan rapor yang Anda miliki. Itu semester 1 sampai semester 5 ya. Biasanya yang merata-ratakan itu sekolah ya, ketika membuatkan surat rekomendasi ya untuk siswa-siswinya. Misalnya di sini 80, 90, kemudian 85, 90, dan 80 lagi. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana kalau nilainya itu turun seperti ini?
Nah, jadi anak-anak sekalian itu berpengaruh atau tidak ya pertanyaannya. Jadi pada seleksi berkas ini yang ditekankan itu adalah kelengkapan berkas, ya, kelengkapan berkas. Yang paling penting itu adalah ananda kita itu direkomendasikan oleh sekolahnya seperti itu. Ya, mendapat dengan tanda mendapatkan surat rekomendasi. Kita klik selanjutnya. Nah, ini dia ya. Nomor kakak harus memiliki 6 digit ya. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kurang 2. Oke, kita lanjut. Kemudian PSN 8 angka kebanyakan tuh 2, 3, 4. Oke. Oke. Oke, ini sudah. Ini menunjukkan ya isi data diri selesai. Kemudian kita masuk ke pilih madrasah tujuan. Misal nih, saya mau masuk ke MAN IC, MAN PK atau MAKN. Ingat, anak-anak sekalian, hati-hati dalam memilih ini, ketiga ini ya. Karena ternyata kita merasa mau mendaftar ke MAN IC, ternyata yang kita daftar ke MAN PK seperti itu. Itu pernah kejadian ya. Artinya dia sudah merasa mendaftar, ketika dia konfirmasi ke panitia, ternyata dia bukan mendaftar ke MAN IC, tapi ke MAN PK dan MAN kejuruan ya, seperti itu. Pastikan klik ini ya, MAN IC, bukan yang lain. Kemudian pilihan madrasah pertama. Nah, ini dia, ini pentingnya. Nah, karena tadi domisili saya Jambi, saya wajib memilih, kalau kita memilih 2, wajib memilih salah satunya itu MAN IC yang ada di provinsi kita, seperti itu. Berarti MAN IC Jambi. Nah, pilihan kedua itu boleh ke MAN IC manapun. Serpong, Gorontalo, Aceh Timur, Oki, dimanapun. Anggap saya memilih MAN IC Serpong, seperti itu. Nah, kalau tidak mau memilih 2 pilihan seperti itu, artinya pilih saja salah satu. Ya, pilih satu saja, MAN IC Jambi, seperti itu. Atau tidak mau memilih MAN IC Jambi, pilih saja ke MAN IC Serpong, seperti itu ya. Oke, saya buat di sini MAN IC Jambi dan MAN IC Serpong. Nah, kemudian jalur prestasi dan jalur tes. Nah, konfirmasi terlebih dahulu kepada Ananda, mau mendaftar ke jalur yang mana, jalur prestasi atau jalur tes. Kalau merasa memiliki prestasi yang mumpuni, artinya juara nasional, baik itu KSM, OSN, MyRes, opsi yang diakui ya oleh lomba-lomba yang diakui oleh pemerintah seperti Kemendikbud ataupun Kementerian Agama, dan sertifikatnya diakui Puspresnas ya, itu bisa masuk melalui jalur prestasi. Klik jalur prestasi. Nah, kemudian akan ada keterangan di sini ya. Ada keterangan kriteria prestasi untuk jalur prestasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Harus juara ya. Dan sorry, ini ada ketinggalan. Juara 1, 2, 3 nasional pada ajang MTQ yang diselenggarakan oleh LPTQ ya, Lembaga Pengembang Tilawatul Quran. Oke. Coba kita pilih ini ya, jalur prestasi. Kemudian kita klik selanjutnya ya. Oke, kita coba sebelumnya. Nah, kita pilih lagi jalur tes ya. Kita coba pilih jalur tes. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, jalur prestasi nanti, ya di akhir nanti akan ada pilihan apabila tidak lulus melalui jalur prestasi, apakah bersedia mengikuti melalui jalur tes seperti itu ya. Nah, di sini saya mengikuti jalur tes. Selanjutnya, oke, ini sudah 2 tahap ya, sudah kita pilih madrasah tujuan dan kita masuk ke unggah berkas. Unggah foto, ya saya ambil foto. Ini dia, saya coba ini. Foto 3x4, kemudian akte lahir. Saya ambil yang ini. Ya. Ini hanya contoh ya, teman sekalian. Unggah foto akte lahir dalam bentuk PDF maksimal 3 MB. Oke, ini dia maksimal 3 MB.
Kemudian surat rekomendasi dari kepala asal sebagai siswa berprestasi. Contoh surat dapat download di sini. Oke. Nah, ayah bunda, anda sekalian maupun operator sekolah ya ataupun guru BK, di sini ada template-nya. Ya, bisa di-download. Nah, ini dia. Harus mengikuti template ini. Karena kalau tidak mengikuti template ini, biasanya berkasnya tidak diterima ya. Seperti itu pengalaman kami ketika menyeleksi berkas ya. Oke. Ini dia contohnya. Ada kop surat rekom, kemudian isi-isiannya ya. Oke, kita ambil surat rekom ini dalam bentuk PDF ya. Oke, kita cari dulu. Ini dia. Oke. Selanjutnya di sini unggah KKS, PKH atau KIP. Ini bagi pendaftar yang mengajukan keringanan biaya dalam bentuk PDF kalau ada ya. Jadi MAN-IC itu ada beasiswanya, teman-teman ya. Beasiswa untuk anggota keluarga atau teman-teman yang masuk dalam kategori keluarga sejahtera, keluarga harapan ataupun yang memiliki kartu Indonesia Pintar ya. Kalau sudah, kita klik kirim pendaftaran. Di sini ada konfirmasi. Apakah Anda yakin ingin mengirim pendaftaran ini? Data yang sudah dikirim tidak dapat diubah kembali ya. Kalau mau batal, klik batal. Kalau mau lanjut ya kirim pendaftaran. Oke. Ini sudah selesai pendaftaran dengan status pendaftaran terkirim. Selanjutnya kita lihat bukti pendaftaran. Oke. Lihat bukti pendaftaran ini belum bisa ya. Sepertinya ya, tadi sebelumnya saya sudah coba. Namun teman-teman bisa melihat data pendaftaran di sini, pendaftaran terkirim. Mungkin nanti di beberapa hari berikutnya akan bisa di-download bukti pendaftaran teman-teman. Oke, ini 3 step sudah selesai. Ya, kita klik beranda. Di sini ada status kita ya, statusnya pendaftaran terkirim. Oke, Ananda sekalian, ayah bunda, ini proses pendaftaran mulai dari membuat akun, mengupload sampailah ke tahap akhir pendaftaran itu kita sudah selesai. Semoga video ini membantu dan selamat bergabung di MAN Instan Cendekia se-Indonesia. Salam Guru BK Konselor.